Terima kasih Ibu Wakajati. Terima kasih Pak Aspitsus yang sudah memperkenalkan dan membuka acara ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, saya berterima kasih sekali pada kesempatan kali ini diundang untuk membagikan pengetahuan saya, pengalaman saya berkaitan dengan apa sih kepailitan dan PKPU, serta bagaimana proses kepailitan dan PKPU. Terutama berkaitan dengan kewenangan teman-teman penegak hukum, terutama di kejaksaan, yang sebetulnya di dalam Undang-Undang PKPU dan kepailitan ini mempunyai privilege yang sangat tinggi. Jadi ada 3 profesi yang disebut di dalam undang-undang ini, yaitu advokat dan akuntan yang bisa bertindak sebagai seorang kurator dan pengurus dalam PKPU dan kepailitan, serta jaksa, yaitu sebagai pihak di luar advokat. Ya, jadi di luar advokat yang bisa mewakili pihak-pihak. Saya ulangi, mewakili pihak-pihak, tidak hanya negara. Jadi demi kepentingan umum dapat mengajukan permohonan kepailitan. Nah ini yang dalam perbincangan saya dengan beberapa rekan-rekan jaksa juga tidak terlalu memahami itu tentang ini. Makanya saya senang sekali saya bisa berbagi pengalaman saya. Oh, mohon maaf, saya ini juga di relay ke Kejaksaan Negeri ya. Oke, seluruh Kejaksaan Negeri. Ya, selamat pagi menjelang siang kepada semua rekan di kejaksaan, di jajaran Kejaksaan Negeri di Jawa Tengah. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Mungkin saya hanya akan mengupas masalah apa sih PKPU dan kepailitan serta kewenangan jaksa dan sedikit mengenai hasil dari proses PKPU dan kepailitan. Mungkin setelahnya akan kita lakukan dengan sesi tanya jawab. Ya. Baik. Saya mulai dari slide ketiga mengenai kepailitan dan PKPU. Nah, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Ini ada yang menarik di sini, kata sita umum. Apa sita umum ini? Sita umum adalah penyitaan yang dilakukan terhadap semua harta kekayaan debitur. Di situ menjadi payung atas semua sita yang sudah ada, termasuk di dalamnya itu konservator beslah, ya, sita eksekusi, bahkan dalam beberapa case itu sita pidana pun menjadi terganggu. Bahkan bisa dibilang beberapa pengalaman itu saling tarik-menarik antara proses penyidikan dan penuntutan dengan proses kepailitan. Karena sita umum ini mengakibatkan semua aset itu di bawah kewenangan dari kurator. Sementara teman-teman kejaksaan yang terbiasa bertindak sebagai penyidik atau penuntut ataupun eksekutor itu menjadi tidak bisa melakukan apa-apa. Ya ini memang perdebatan atau persengketaan yang memang tidak selesai-selesai sampai hari ini. Dan itu menjadi hal yang sangat mengganggu. Kalau saya dari sisi kurator menjadi terganggu dalam proses eksekusi terhadap
atau pencairan terhadap harta kekayaan. Nanti saya akan sampai ke sana. Kenapa saya menjadi terganggu? Nah, itu proses kepailitan. Dalam proses PKPU ini berbeda. Jadi PKPU adalah proses penawaran perdamaian kepada seluruh kreditur, di mana kewenangan debitur atas harta kekayaannya berada di bawah pengawasan pengurus. Dan karenanya kewenangan pengurus dan direksi perseroan itu dilakukan bersama-sama. Jadi artinya bukan perusahaan ini menjadi sita umum, lalu hartanya dikumpulin, lalu dibagi di antara kreditur, tidak. Tetapi hanya dilakukan proses penawaran perdamaian. Makanya namanya penundaan kewajiban pembayaran utang. Di situ seorang debitur yang punya hutang lebih dari satu kreditur diminta untuk menawarkan suatu proposal. Kira-kira kalau ditawarkan suatu perdamaian itu maunya kreditur seperti apa? Bisa yang dilakukan dengan cara mengurangi jumlah hutang, minta keringanan jumlah hutang, minta keringanan bunga, atau menarik panjang pembayaran yang mula-mula mungkin hanya setahun, 2 tahun, diminta untuk bagaimana kalau ditarik menjadi 5 tahun umpamanya. Nah ini proses-proses seperti ini ditawarkan dalam proses yang namanya PKPU. Gitu. Jadi berbeda dengan kepailitan yang tadi saya sampaikan. Nah, permohonan kepailitan itu sejak diberlakukannya undang-undang di tahun 1998 pertama, itu Perpu waktu itu, Perpu nomor 3 kalau saya nggak salah, itu IMF ketika itu Indonesia memasuki masa krisis, IMF yang merupakan kreditur terbesar Indonesia ketika itu, memaksakan agar kepailitan itu dapat dilakukan secara sederhana dan cepat. Mengingat banyak kreditur dari perusahaan-perusahaan di Indonesia itu adalah anggota-anggota IMF yang tentu mereka menginginkan agar penyelesaian utangnya dapat terjadi secara cepat. Oleh karenanya, kepailitan dibuat sederhana, cukup 2 orang kreditur yang salah satu dari mereka itu hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi suatu perusahaan tidak perlu menjadi miskin, tidak perlu menjadi asetnya hilang atau tidak perlu menjadi berhenti operasional untuk bisa pilot. Bahkan saya bisa sampaikan bahwa secara hukum sebetulnya kalau kita punya 2 saja kartu kredit, atau 1 kartu kredit dan 1 KPR, atau kredit kepemilikan motor saja, dan salah satunya itu jatuh tempo, maka kita itu sudah bisa masuk di dalam kategori orang yang dapat dimohonkan pilot. Ini begitu sederhananya syarat untuk dapat diajukan permohonan kepailitan. Jadi ya ini memang yang dikehendaki oleh IMF waktu itu, dan hari ini sampai hari ini juga diserap di dalam Undang-Undang 37 tahun 2004 yang merupakan pembaruannya, juga tidak dilakukan perubahan yang signifikan. Jadi ininya tetap, persyaratannya tetap. Nah, untuk PKPU itu hampir sama, ya, dapat diajukan oleh debitur maupun oleh kreditur yang mempunyai utang lebih dari 1, jadi minimum 2. Gitu. Rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.
Kreditur yang memperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang dapat memohon agar debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan mengajukan rencana perdamaian. Jadi ini aktivitas utama ada di tangan debitur yang menyusun rencana perdamaian untuk istilahnya merestrukturisasi atau dalam bentuk cicilan atau dalam bentuk pengurangan jumlah utang. Nah, slide berikutnya saya masuk ke dalam tadi itu apa PKPU, apa kepailitan. Nah, di sini yang mengajukan untuk debitur maupun kreditur itu harus advokat. Harus advokat. Kalau dalam perdata biasa, itu seorang pemohon, tergugat, penggugat, itu mewakili diri sendiri pun boleh. Tetapi khusus di dalam undang-undang kepailitan itu harus diwakili oleh advokat. Tetapi di dalam pasal 2 ayat 2, khusus untuk kepentingan umum, ya, ini ada privilege yang diberikan kepada penegak hukum, terutama kejaksaan. Di situ dikatakan, permohonan yang dimaksud dalam ayat 1 dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Nah, dalam penjelasannya dikatakan, tata cara permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh debitur atau kreditur dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat. Ini adalah privilege yang sangat besar menurut saya, ya. Karena jaksa pengacara negara. Nah, ini harusnya privilege ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Karena kepentingan umum yang dikatakan di dalam undang-undang kepailitan dan PKPU ini pun diberikan contoh-contohnya. Sangat jarang undang-undang Indonesia kalau ngomong kepentingan umum, kebaikan bersama, itu diberikan suatu contoh sebagai pembatasan. Khusus di dalam undang-undang ini dia berikan contoh. Apa sih kepentingan umum? Misalnya, dibilang, debitur melarikan diri. Artinya apa? Ini terhadap buron, ya, tidak perlu dia itu harus berhubungan dengan hutang di bank atau kredit apapun atau hutang kepada siapa. Tetapi jika dia seorang debitur itu melarikan diri, ya, kejaksaan sudah punya kewenangan untuk mengejar. Tentu ini kalau orang melarikan diri itu pasti yang diandalkan adalah tabungannya. Nggak mungkin dia melakukan usaha ketika dia melarikan diri. Nah, dalam proses kepailitan, tadi seperti di slide nomor 3, ya, dalam proses kepailitan, yang namanya kurator yang ditunjuk oleh pengadilan, itu mensita umum segala harta kekayaan dari debitur. Anda bayangkan, kalau seorang kurator itu menguasai harta kekayaan, ya, maka dari mana sumber pendanaan seorang debitur yang melarikan diri? Di situ termasuk apa? Termasuk kewenangan untuk melakukan jual beli terhadap asetnya, termasuk kewenangan untuk mempergunakan rekening-rekening yang dimiliki. Karena ketika kita menjalankan profesi kurator, kita langsung bersurat kepada Bank Indonesia maupun bank-bank yang kita anggap bisa memiliki atau hosting dia punya pendanaan. Untuk kita minta, mulai saat ini, mulai kepailitan,
maka semua kontrol terhadap rekening bank itu berada di tangan kurator. Istilahnya jual beli apapun nggak boleh. Tindakan hukum perdata yang diperbolehkan cuman kawin saja. Yang lainnya nggak bisa. Semua terhadap harta kekayaan, mau hibah, jual beli, tukar menukar, pemberian, semua berhenti. Anda bayangkan itu, kalau itu bisa dilakukan, itu sangat-sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah ini adalah contohnya, debitur melarikan diri. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaannya. Debitur mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. Ini yang kemarin kita sempat bincang sedikit dengan Bank Jateng ya kemarinnya kita ya. Ini. Termasuk di dalamnya seperti ini. Lalu ada kalimat atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. Mungkin kalau Bapak Ibu sempat mengikuti perkembangan di kepailitan akhir-akhir ini, banyak sekali model-model investasi yang menghimpun dana masyarakat yang ketika harus mengembalikan dana-dana tersebut menjadi terhambat. Nah, ini istilah gampangnya itu bank gelap lah. Ya, saya nggak akan menyebut nama, saya nggak akan memberi contoh, tapi investasi-investasi bodong ini saat ini lagi marak dan mulai meledak-meledak. Ya. Menghimpun dana masyarakat itu pun masuk dalam kewenangan kejaksaan. Kalau kita sebagai advokat, kita melihat hal-hal seperti itu, kita itu kalau nggak dapat surat kuasa khusus, kita nggak bisa. Kita tidak bisa bertindak. Karena kita ini mewakili kepentingan klien, orang yang menunjuk kita. Berbeda dengan jaksaan, ya kejaksaan itu kepentingan umum, langsung bisa melaksanakan. Gitu. Lalu hampir sama, debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas. Kelima, debitur tidak beretikat baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo, atau ini yang menarik, dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Jadi ini apa aja, literally anything katanya, bisa masuk semua ini, gitu. Kewenangan ini sebetulnya sudah juga disinggung di dalam undang-undang kejaksaan untuk yang tadi contohnya adalah BUMN, ya, dapat bertindak dengan kuasa khusus untuk atas nama negara dalam bidang perdata atau tata usaha negara. Kemudian ada peraturan Presiden nomor 38 tahun 2010 yang mengatakan bahwa Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha negara memiliki ruang lingkup yang cukup luas, saya lihat, meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara dan daerah di bidang perdata dan tata usaha negara, untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara. Ini untuk melindungi kepentingan BUMN, BUMD. Jadi kepentingan umum yang ada kaitannya dengan korporasi atau badan usaha yang dimiliki oleh negara. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2000 tentang permohonan pernyataan pilot untuk kepentingan umum. Ini khusus dikeluarkan perpresnya, di mana jaksa dapat mengajukan kepailitan. Ya. Ini perpres saya nggak ngerti kenapa, tapi khusus tentang kepailitan. Dia tidak menyinggung soal PKPU. Dia mengatakan bisa diajukan oleh kejaksaan terhadap debitur yang punya 2 atau lebih kreditur
dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri ataupun permohonan satu atau lebih krediturnya. Permohonan pilot dapat diajukan oleh kejaksaan kepada pengadilan niaga di daerah tempat kedudukan debitur. Dalam hal apa kejaksaan bisa mengajukan permohonan pilot? Jika ada 2 atau lebih kreditur yang tidak membayar satu utang, dan B, tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pilot. Jadi, kalau sudah ada permohonan pernyataan pilot, maka permohonan dari kejaksaan itu menjadi tidak dapat diajukan. Jadi, tidak bisa. Ini bukan melemahkan kejaksaan, tetapi ini adalah implementasi dari undang-undang. Karena memang dalam undang-undang sendiri, tidak boleh ada 2 perkara kepalitan terhadap debitur yang sama. Jadi kalau sudah ada satu kepalitan atau permohonan kepalitan, maka permohonan berikutnya ini tidak bisa juga. Biasanya digabungkan di dalam permohonan pertama. Bukti-buktinya digabungkan dalam permohonan pertama. Gitu. Nah, itu adalah pengenalan mengenai kewenangan jaksa seperti apa. Ya. Berikutnya saya akan masuk kepada teknis yang berkaitan dengan perdata. Kenapa saya mau masuk ke sana? Karena Anda sudah mengerti power yang dimiliki oleh kejaksaan seperti apa. Sekarang power itu mau dipergunakan, pelurunya apa? Argumentasinya apa? Maksudnya dasar-dasar hukumnya apa? Ini masuk ke dalam teknis-teknis permohonan serta apa sih yang secara teknis sempat jadi perdebatan panjang mengenai apa yang namanya utang. Dalam tahun-tahun awal permohonan kepalitan atau undang-undang kepalitan, itu lawyer, hakim, kurator selalu berdebat dengan apa sih yang namanya utang. Akhirnya kita sampai pada satu definisi bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau contingent, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhan dari harta kekayaan debitur. Saya coba breakdown barang-barang ini. Ya. Yang namanya utang, saya simplify atau saya sederhanakan sebagai bentuk perikatan, yaitu kewajiban dari seorang berhutang, yaitu debitur, untuk memenuhi atau untuk membayar kepada orang yang berpiutang. Dan kalimat hutang maupun kewajiban tadi tidak hanya timbul dari yang namanya perjanjian utang piutang. Karena tadi saya sampaikan bisa timbul dari hal yang namanya perikatan. Perikatan, konsep perikatan ini banyak yang rancu. Perikatan dipersamakan dengan perjanjian. Sebenarnya perikatan ya perikatan, perjanjian ya perjanjian. Kata dasar perikatan itu membuat saya memberikan gambaran begini. Perikatan adalah keterikatan satu orang untuk bayar yang lainnya. Keterikatan. Keterikatan itu bisa timbul karena dia berjanji dalam bentuk perjanjian. Nah, ini namanya perjanjian, janji. Tapi perikatan juga bisa timbul karena adanya hubungan yang diatur dalam undang-undang. Apa contohnya? Yang paling klasik adalah contohnya adalah perbuatan melawan hukum katanya. Perbuatan melawan hukum mengakibatkan seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum
harus membayar ganti rugi kepada orang yang dilanggar haknya. Di mana implementasinya? Di dalam yang namanya putusan. Jadi kita bisa mengajukan tagihan tidak hanya karena kita punya tagihan berdasarkan pinjaman, tapi karena kita juga memegang putusan pengadilan. Atau ada yang namanya subrogasi. Ya, subrogasi karena kita sebagai penjamin melakukan pembayaran untuk pihak yang kita jamin. Ya, pokoknya hal-hal yang diatur di dalam undang-undang sebagai kewajiban. Saya berikan aja beberapa contoh. Jadi karena ada pinjaman, karena ada perjanjian untuk memberi sesuatu atau menerima sesuatu, adanya pelaksanaan kewajiban, adanya putusan yang menghukum, serta pembayaran yang tidak diwajibkan. Jadi contohnya, saya salah transfer atau Bapak Ibu salah transfer ke saya, dan ketika diminta, saya tidak mau mengembalikan. Nah, ini menimbulkan Bapak Ibu memiliki tagihan kepada saya. Karena uang yang Bapak Ibu transferkan kepada saya itu tidak punya underlying, tidak punya dasar. Oleh karenanya boleh diminta secara penuh, secara bebas. Gitu. Nah, utang yang tadi saya sebut itu ditambahkan lagi satu definisi, yaitu jatuh tempo dan dapat ditagih. Ya. Apa itu? Jika jangka waktunya sudah lampau. Jika tidak ada persengketaan mengenai jangka waktunya. Jika telah disomasi tetapi tidak juga membayar. Hal-hal seperti ini itu mengakibatkan suatu utang itu jatuh tempo dan dapat ditagih. Karena bisa saja suatu utang itu ada tetapi belum jatuh tempo. Contohnya kartu kredit. Kita baru wajib membayar kartu kredit ketika tanggal yang tertera di dalam tagihan itu sudah lampau atau sudah due, sudah jatuh. Sebelum itu apakah kita punya kewajiban membayar? Kita tidak punya kewajiban kita punya kewajiban membayar tetapi belum jatuh tempo. Jadi kalau mau ditagih kita punya pembelaan, kita punya sangkalan bahwa saya tidak bisa ditagih sekarang meskipun saya punya utang kepada Anda. Kenapa? Karena jatuh temponya belum terjadi. Nah, utang yang seperti ini itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU. Dia hanya bisa dijadikan prasyarat untuk menemani utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Ingat, PKPU kepailitan kita cuma perlu 2 kreditur. Yang satu harus jatuh tempo dan dapat ditagih, yang satu boleh tidak jatuh tempo. Gitu. Jadi 2 piutang, 1 jatuh tempo, 1 tidak perlu. Langsung pilot. Ini perintah undang-undangnya seperti itu. Nah, oke, sebelum sampai ini saya akan berikan mungkin slide nomor page 18. Oke. Ini proses kepailitan secara umum. Jadi nomor 1, pengajuan permohonan pilot yang akan diputus dalam waktu 60 hari. Setelah itu namanya putusan pernyataan pilot. Pengumuman kepailitan itu diumumkan di koran 2 harian koran harian, 2 koran harian. Lalu diumumkan di dalam lembar negara
Ya, kita juga masukkan di lembar negara. Tujuannya supaya timbul asas publisitas. Di dalam pengumuman itu dicantumkan nama si debitur, nama kuratornya, beserta kapan para kreditur dapat mengajukan klaim tagihan. Jadi dia mendaftarkan tagihan-tagihannya. Nah, di dalam pengumuman ini, kurator diberi waktu hanya 5 hari. Jadi harus secepat-cepatnya diumumkan. Kenapa? Karena asasnya kepailitan ini nggak mau ada jeda sebetulnya. Karena jeda itu mengakibatkan seorang debitur bisa mengalihkan harta-harta kekayaannya. Bahkan putusan pernyataan pailit ini mungkin satu-satunya yang sifatnya retroaktif, berlaku surut. Putusan pernyataan pailit itu berlaku surut. Di mana berlaku surutnya? Oke. Seandainya sidang pernyataan pailit itu diketok atau diputus jam 2 siang hari ini, maka by law secara hukum si debitur itu sebetulnya sudah dinyatakan pailit pada jam 12 tadi malam. Jadi dia meretroaktif putusan sampai ke jam 00 pada hari yang sama. Jadi artinya kalau jam 2 siang diputus, jam 10 pagi debitur itu mengalihkan harta-hartanya, maka peralihan itu semuanya batal demi hukum. Itu adalah power yang diberikan oleh undang-undang terhadap proses kepailitan. Jadi jam 2 diputus, jam 2 siang diputus, sebetulnya secara hukum dia dianggap sudah pailit sejak jam 00 malam sebelumnya atau dini hari tadinya, gitu. Jadi segala perikatan yang dibuat si debitur antara jam 00 sampai jam 2 siang itu dianggap batal demi hukum. Gitu. Nah, saya lanjut nanti. Nomor 4 itu namanya rapat kreditur. Nah, di dalam rapat kreditur itu dijelaskan apa sih si debitur ini kenapa, lalu diminta untuk tagihan seperti apa yang diharapkan untuk dapat ditagihkan, lalu nanti dilanjutkan dengan verifikasi, praverifikasi. Di situ kurator yang akan menilai layak atau tidak layak klaim tagihan itu dicatat sebagai tagihan yang sahih. Jadi kalau saya sebagai kurator, saya akan bertanya satu mengenai dasar tagihan apa. Karena dasar tagihan kalau tidak ada perjanjiannya belum tentu harus dicoret. Tapi kita tanya berikutnya, ada fund flow-nya atau enggak? Ada aliran dananya atau enggak? Ada transfernya atau enggak? Tidak ada, kita juga belum tentu bisa coret. Ya. Tetapi kalau sudah perjanjian enggak ada, fund flow tidak ada, lalu tanda terima dalam bentuk apapun tidak ada, ya ini patut kita curigai. Jangan-jangan ini tagihannya fiktif, tagihannya palsu. Kenapa tagihan palsu itu menjadi penting sekali untuk kita ketahui atau kita singkirkan? Karena berkaitan dengan dua hal. Satu, kalau tagihannya palsu, maka hak kreditur lain menjadi hilang atau menjadi terdegradasi. Karena tujuan kepailitan tadi kan untuk bisa membayar kepada seluruh kreditur. Nah kalau ada tagihan palsu dan kita terima, berarti kreditur-kreditur asli ini menjadi hilang haknya atau berkurang haknya. Karena pembagiannya itu pari passu nantinya. Itu pertama. Kedua adalah kita akan menentukan voting right atau hak suara ketika si debitur ini mengajukan rencana perdamaian. Jika debitur ini minta
dikasihlah jangka waktu untuk tetap beroperasi, tetap melanjutkan usaha. Ya. Itu harus di voting. Votingnya kalau ada fiktif-fiktif ini menjadi mereka bisa menguasai floor, menguasai arena. Nah ini yang tidak dikehendaki. Gitu. Setelah kita memilah yang namanya klaim-klaim tadi, pada prinsipnya kepailitan bisa minta pengajuan perdamaian seperti di nomor 6 ya yang atas, serta pernyataan insolvensi. Kalau pengajuan perdamaian maka debitur minta agar diberi kesempatan kedua. Kalau diterima oleh para kreditur, maka pengadilan dapat mengesahkan rencana perdamaian, dapat mengangkat kepailitan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka muncullah pengakhiran dan rehabilitasi yang di terakhir, di kotak terakhir. Itu jalur atas. Jadi artinya debitur kembali beroperasi secara normal. Kedua, ada yang namanya insolvensi. Apa insolvensi itu? Jadi kreditur sudah harus berhenti operasional. Tutup. Tutup, berhenti operasional, dilanjutkan dengan pemberesan. Apa pemberesan? Jual-jualin aset. Jual-jualin aset. Nah, di proses pemberesan ini, yang tadi di awal saya sampaikan, kadang-kadang kita berbenturan dengan kewenangan penyidik, penuntut, atau eksekutor. Gitu. Karena ini barangnya sedang jadi barang bukti. Gimana nih? Ini kan barang bukti. Tidak bisa disita oleh kurator. Sementara dari sisi kurator, itu argumentasinya adalah undang-undang bilang ini sita umum. Semua di atas saya. Semua di atas saya. Saya harus ambil. Nah itu. Jadi kadang-kadang tarik-menarik ini biasanya kita minta dari hakim pengawas untuk memberikan apa sih, bisa nggak sih kalau kita lakukan ini. Tapi biasanya ini sangat-sangat yang paling lumrah biasanya mau bagaimanapun negara selalu menang. Jadi kuratornya itu biasanya yang setelah keringetan terus angkat tangan. Ya udahlah. Jadiin dulu lah itu sebagai sebagai barang bukti. Nanti kalau sudah baru dikembalikan kepada kurator. Nah, biasanya juga proses kepailitan, pemberesan dan proses pembuktian biasanya lebih panjang pemberesan. Jadi kalau kita tunggu pun ya sambil nunggu supaya nilai barangnya naik juga. Itu kurator biasanya ya sudahlah, kalau dalam proses itu kita biarkan dulu sampai prosesnya selesai. Kalau kita masuk dalam proses pemberesan, artinya kita jual. Selesai. Habis. Hasil penjualan itu dibagikan secara pari passu kepada kreditur-krediturnya. Kecuali dalam hal tertentu, ya, ada klasifikasi kreditur. Nah ini, klasifikasi saya minta kembali ke slide nomor 16. Macam-macam kreditor. Nah, ini adalah macam-macam bentuk kreditor. Ya. Biasanya kalau kita baca hukum perdata biasa itu kan kreditor paling kreditor berjaminan sama kreditor tidak berjaminan, konkuren dan tidak berjaminan. Di sini ditambahkan namanya kreditor preferen, yaitu kreditur yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayarannya. Ya. Contoh paling gampangnya adalah pajak. Ya.
pemegang hak retensi, ya, serta yang baru saja masuk dalam kategori ini karena putusan MK tahun 2015 kalau saya nggak salah, itu adalah upah pekerja, upah buruh. Ini masuk di dalam preferen yang mendapatkan pembayaran paling utama. Setelah itu ada separatis. Separatis ini yang memiliki atau memegang jaminan kebendaan. Apa jaminan kebendaan? Hak tanggungan, fidusia, lalu gadai. Ya. Ini yang masuk di dalam separatis. Dia memiliki hak untuk menjual sendiri sebetulnya. Kalau Anda bapak-bapak tahu, mungkin Datun ya mungkin sering menyelenggarakan ini ya, apa namanya, penjualan terhadap barang jaminan. Biasanya Datun kalau diminta oleh BUMN atau BUMD, Datun yang tergantung perkaranya ya. Itu yang mengeksekusi sendiri karena adanya jaminan kebendaan. Itu dalam proses kepahitan waktunya dibatasin hanya 60 hari. Setelah itu bagaimana? Setelah itu harus dikembalikan kepada kurator untuk menjual. Jadi kalau kita terutama Datun atau Pitsus yang melakukan atau berupaya melakukan ini, harap diingat jangka waktunya terbatas sehingga timing harus sangat-sangat diperhatikan. Karena prosesnya itu dari yang namanya appraisal sampai pengumuman lelang, sampai pelelangannya tidak boleh lewat dari 60 hari. Biasanya nggak mungkin. Biasanya nggak tercapai biasanya. Ya, tapi siapa tahu kan bisa dicoba gitu ya. Kreditur yang ketiga adalah kelas konkuren. Konkuren ini apa? Konkuren ini yang debitur yang yang kreditur yang sama sekali nggak ada jaminannya. Jadi pokoknya dia cuma bisa mendaftar, kalau ditanya pegang apa, nggak pegang apa-apa sama sekali. Ini akan mendapatkan bagian sisa atau bagian yang tidak dijaminkan. Jadi pembayaran pertama ke negara dan buruh di preferen, yang pegang jaminan eksekusi sendiri, sisa-sisanya ada di konkuren ini. Paling sedikit, ya bisa dibilang begitu. Kalau memang ada klasifikasi kreditur yang lain yang mendaftar, bisa jadi konkuren ini paling sedikit, paling enggak. Rata-rata setiap perikatan pasti ada jaminan, rata-rata. Umpamanya kasarannya kalau kita kredit motor aja, motornya pasti juga jaminan gitu kan. Kita datang ke lembaga pembiayaan apapun lah, pasti benda yang kita beli itulah jaminan. Gitu. Jadi ya. Nah, berkaitan dengan debitur yang menghimpun dana masyarakat, yang tadi saya singgung di atas, di slide yang sebelumnya, itu rata-rata tidak punya jaminan. Rata-rata tidak punya jaminan. Oke. Di Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan di Pengadilan Niaga Surabaya, itu ada permohonan PKPU terhadap 2 badan hukum. Ya. Yang satu itu PT biasa yang menghimpun dana masyarakat. Ya. Kalau di Jakarta Pusat ini nilainya sampai sekitar 6 triliun kalau saya nggak salah. Ini semua pendaftarnya, semua krediturnya ini konkuren. Nggak ada jaminan sama sekali. Taruh duit di sana nggak ada jaminan. Ya. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini terjadi fenomenanya itu di seluruh Indonesia.
Saya yakin Semarang juga pasti ada. Karena ini ada penelitian nih Pak Asbetsu. Jadi orang yang paling senang berinvestasi di penghimpunan dana masyarakat ini tertarik kenapa? Karena pertama diiming-iming bunganya jauh di atas deposito. Satu. Kedua iming-imingnya adalah ini nggak pakai pajak. Bisikannya kan gitu. Ini nggak pakai pajak. Kenapa? Karena si penghimpun dana pun tidak melaporkan ini pada pajak. Tidak melaporkan sebagai penghasilan dia. Wah, kalau nggak, orang Indonesia itu paling senang kalau dapat bunga tinggi, sudah gitu nggak bayar pajak. Padahal pajaknya juga dikit juga sebetulnya. Paling senang. Jadi berlomba-lomba orang itu memasukkan dana. Nah, ada 4 kota yang biasanya paling tinggi minatnya terhadap yang beginian. Nomor 1 itu Surabaya. Nomor 2 Medan. Nomor 3 Jakarta. Nomor 4 Semarang. 4 kota ini yang tertinggi untuk penghimpunan dana segini. Seperti ini. Dan fenomena ini ada yang sebut bank gelap, ada yang disebut Ponzi scheme. Pokoknya macam-macam. Ini satu contoh seperti itu. PT biasa. Nah, yang lebih ini lagi adalah lebih advance adalah bentuknya simpan pinjam koperasi. Kenapa? Untuk haji, ada dana haji juga. Ini di Makassar. Ya. Jakarta juga ada ini korban dana haji ini yang mendaftar kemarin itu sampai 3 triliun. Ya kita dengar sendiri sampai pemiliknya punya restoran di mana, punya bidang usaha ini segala macam. Tapi sebetulnya kalau sampai yang mendaftar ini muncul semua, itu diperkirakan mungkin 2 kali lipat lebih dari yang ini. Karena rata-rata orang malu untuk mengakui, apalagi ini berkaitan dengan ini ya, keagamaan ya. Jadi orang malu mengakui bahwa dia menjadi korban penipuan seperti ini. Itu. Umroh haji itu ada 2. Saya nggak salah ada 2 itu umroh haji. Terus jangan tergiur sama nama-nama yang bersifat ya itu tadi keagamaan. Nanti ada yang simpan pinjam inilah, simpan pinjam itulah, ya. Kalau di daerah yang dominan Muslim pakai nama-nama yang Islami. Mungkin di daerah yang dominan agama lain mungkin juga pakai nama-nama atau yayasan-yayasan yang berbunyi sesuai dengan daerahnya sendiri-sendiri gitu ya. Itu saya melihat fenomena ini terjadi dan masyarakat Indonesia happy dengan itu. Ini koperasi ini lebih susah untuk didetek daripada yang PT biasa. Kalau PT biasa menghimpun dana masyarakat kan ini bank gelap itu jelas. Kalau koperasi memang dia simpan pinjam. Tapi simpan pinjam koperasi ini ketika kita taruh dana di situ, jaminannya kan 0 juga sebetulnya. Koperasi ini asetnya apa? Anda sebagai anggota koperasi itu nggak pernah tahu. Koperasi ini nyimpenin duit saya, ngasih saya bunga tertinggi ini, itu diinvestasikan kemana? Kan harus ada ini. Berani kasih bunga setinggi itu, berarti juga harus jelas bahwa penghasilannya kira-kira setinggi itu. Atau lebih tinggi dari itu. Harus begitu. Gak masuk akal begini Pak, ini kita logika finance-nya begini. Bunga deposito katakanlah paling tinggi 4% sekarang. Maksimum 4%. Ada orang berani kasih kita bunga 8%. Berarti dia harus berinvestasi di bidang usaha yang bunganya lebih dari 8%. Paling nggak 10%. Kenapa 10%? Karena dia harus bayar karyawan. Ya kan? Harus membagi hasil dengan Anda-Anda sekalian. Paling nggak 8%. Terus gaji karyawan kalau dia investasi 8%, gaji karyawan dari mana? 2%. Nggak ada udah. Apalagi kalau dibelikan tanah ini udah paling susah. Apalagi hari begini, kena COVID dan segala macam. Itu yang namanya orang
mau mencairkan aset-aset berupa tanah, sudah bisa dibilang udah nol, daya beli juga nggak ada gitu. LPS tidak tanggung di atas 7%. Dan itu pun jumlah tertentu ya. Kalau saya nggak salah 2 miliar maksimum. Maksimum 2. Iya. Di atas itu nggak bisa. Saya sendiri pernah ikut yang begituan. Bunga ditawarin 13%. Wah, bunga 13%. Tapi setelah dipikir-pikir kan, ini udah too good to be true. Must be not true. Udah terlalu cakep, ini berarti udah kelihatannya pasti nggak bener lah gitu. Nah, kejaksaan punya kewenangan untuk melihat sampai ke situ, Bu. Di dalam sebagai perwakilan atau perwakilan negara untuk melindungi kepentingan umum, kejaksaan punya kewenangan untuk mencapai ke sana. Gitu. Oke, tadi itu saya mengarah ke dalam kreditur, dalam proses kepailitan. Nah, saya akan singgung sedikit mengenai proses PKPU. Nah, proses PKPU ini sedikit dijauhkan dari kewenangan kejaksaan. Karena di dalam undang-undang kepailitan itu kejaksaan cuma disebut di pasal 2 dan 3 kalau saya nggak salah, berkaitan dengan proses kepailitan. Padahal sebetulnya di pasal 222 yang mengatur tentang PKPU itu semua asasnya mengacu di proses kepailitan. Asas-asasnya mengacu di proses kepailitan. Tetapi saya nggak tahu kenapa pembentuk undang-undang tidak mengikut sertakan lagi kejaksaan di sana. Mungkin dianggap sudah cukup atau mestinya asasnya sama, gitu ya. Kalau menurut saya asasnya sama. Ya. Tetapi di dalam Perpres 2010 itu lagi-lagi kejaksaan tidak disebut. Jadi kewenangan kejaksaan di dalam proses PKPU ini bagi saya masih abu-abu. Harusnya secara asas ya, bagi saya secara asas harusnya sama. Karena kepailitan dan PKPU ini sebetulnya kakak adik atau kita bisa bilang saudara kembar saja. Tapi karena prosesnya di dalam, dasar hukumnya di dalam Perpres 17 tahun 2000 itu hanya ngomong soal pilot, ya ini harus diperhatikan challenge terhadap itu atau jawaban dari si debitur terhadap itu pasti akan mengacu ke kewenangan ini. Gitu. Ini nanti tergantung dari bagaimana majelis hakim yang memutus perkara menilai apakah kejaksaan secara asas tetap terikat, asas PKPU yang diajukan tetap terikat pada proses kepailitannya. Gitu. Oke, saya masuk di dalam proses PKPU. PKPU dan kepailitannya agak berbeda, ya. Kalau permohonan kepailitan tadi putusnya 60 hari, yang menurut saya cukup cepat, karena itu kan maraton ya, sidangnya 60 hari. Berbeda dengan perdata biasa yang nyampe 6 bulan untuk putus, pilot 60 hari. Kalau PKPU ini super cepat. Karena putus hanya dalam waktu 20 hari. Jadi pendaftaran tanggal 1, putus harus tanggal 21. Molor-molor biasanya sih praktek 25, maksimum. Nggak pernah lebih dari 25 hari. Itu udah mentok di situ. Jadi ini super cepat. Dan setelah PKPU terjadi, ya, itu hampir sama dengan kepailitan, debitur tidak lagi bisa menjalankan secara bebas hartanya. Karena dia harus menjalankan pengurusan hartanya bersama-sama dengan yang namanya pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Jadi kalau kurator itu di proses kepailitan, kalau di proses PKPU namanya pengurus.
contohnya spesimen bank yang dulu hanya ditandatangani oleh si direktur saja, maka di dalam proses PKPU harus direktur ditambah dengan pengurus. Bagaimana kalau sendirian penggelapan? Karena dia tidak berwenang lagi. Gitu. Ini yang biasa terjadi. Nah, dalam proses PKPU ini tadi kalau di slide sebelumnya rencana perdamaian, di proses PKPU ini sama dengan proses pengajuan rencana perdamaian. Malah fokusnya hanya di situ. Di situ ditawarkan rencana perdamaian yang bisa dibahas sampai maksimum 270 hari. Maksimum. Lewat 270 hari, maka harus dinyatakan pilot. Nah, dalam 270 hari ini, apa yang bisa terjadi? Ya, penawaran, bisa di istilah perbankan itu stretching, jangka waktu dipanjangin, bunga dikurangin, atau pokoknya dikurangin. Ya. Condition, ya. Restrukturisasi yang dikondisikan. Dan bagusnya adalah ini ditawarkan kepada semua kreditur. Jadi tidak hanya si debitur tidak gerilya satu persatu ke bank-bank, tapi dia kepada seluruh kreditur ditawarkan bersama-sama dan di voting bersama-sama. Gitu. Oke. Dari saya kira saya cukupkan seperti itu Ibu. Saya punya, ini slide-nya ini sampai 42 slide. Nanti saya akan bagikan, saya sudah copy ada di ini di kita, ya. Dan bisa dibaca, bisa juga nanti didiskusikan. Kenapa saya nggak mau bahas semua? Karena sangat teknis. Saya yakin Bapak Ibu sekalian mungkin untuk awal cukup perlu tahu itu, karena terlalu saya kasih tahu terlalu ini juga nanti malah overburden ini, malah membingungkan. Jadi mungkin kita bisa sambil tanya jawab atau sambil diskusi, mungkin ada yang punya unek-unek atau pertanyaan, monggo. Saya kira seperti itu. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Oscar, ini menarik sekali ini sebenarnya. Yang dulunya kita mungkin agak awam apa itu pilot, apa itu PKPU. PKPU ini sebenarnya bukan barang, pilot itu bukan barang baru. Yang baru itu PKPU sebenarnya. Kenapa PKPU tidak masuk dalam kewenangan JPN? Sebenarnya bisa-bisa juga masuk dalam hal misalnya kalau JPN itu mewakili BUMN, ya dalam hal pengurusan harta pilot tadi, harta PKPU tadi, mungkin bisa menjadi negosiator, bisa jadi pengurus di sana. Nah, tapi itu tergantung daripada case per case lah. Jadi tadi saya dengar sangat menarik ini. Saya merupakan barang baru buat saya juga Pak Oscar. Nah, pada season ini saya tidak perlu summary karena kita udah dengar sama-sama. Saya kepingin dari Kejaksaan Tinggi dulu yang mengajukan pertanyaan, baru nanti saya lempar ke daerah-daerah. Karena daerah-daerah juga sudah antusias nih, kayak Kejari Semarang ini udah boleh nanya nggak? Jangan nanya Abu Waka sama saya, nggak ngerti. Nanya langsung sama narasumbernya langsung, kecuali ada orang emergensi nyinggung kejaksaan seperti itu. Saya kasih yang sebelah kanan, sebelah kiri dua-dua pertanyaan, monggo. Pak Hasan, sebelah kiri dulu. Silakan, kalau bisa di sana Pak Hasan, ada biar didengar juga sama rekan-rekan di daerah untuk pertanyaannya. Ada mic nggak Mas? Nah, mic-nya di sana. Tengah-tengah Pak Hasan biar kelihatan. Ini ditonton Anda seluruh Jawa Tengah. Luar biasa ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator Pak Waka dan pemateri yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya pertama Pak, tadi pemateri sudah menyampaikan filosofi daripada undang-undang kepilotan ini. Pada dasarnya adalah
yang mau saya kritisi sedikit Pak, antara debitur dengan kreditor gini. Posisi dalam kepailitan ini, posisi antara kreditor dan debitur ini kan sebenarnya tidak sejajar Pak. Karena posisi debitur di sini adalah posisi menanggung risiko, sedangkan kreditor tidak menanggung risiko. Risiko bagi debitur adalah ketidakmampuan pembayaran utang. Ketidakmampuan pembayaran utang ini bisa disebabkan beberapa risiko Pak ya. Bukan karena unsur kesengajaan, tapi karena risiko bisnis yang membuat tidak mampu untuk membayar utang. Nah, sedangkan debitur ini kan tidak menanggung risiko Pak. Dia hanya menerima keuntungan, dia tidak kerja. Nah, pada saat posisi debitur tidak mampu membayar utang, boleh ada PKPU, Pak. Diberikan kesempatan untuk menunda pembayaran. Tapi tadi diberikan batas waktu maksimal 230 hari, Pak. 270 hari tidak membayar utang, diajukan pailit. Hartanya semua bisa disita untuk melakukan pembayaran utang. Otomatis resikonya bangkrut. Nah, posisi debitur seperti ini, saya rasa tidak ada perlindungan hukum di sini, Pak. Hartanya disita. Itu yang pertama, saya dari sisi filosofi bahwa posisi debitur ini adalah posisi tersolimi. Selama debitur beretikat baik. Itu yang pertama, Pak ya. Yang kedua, terkait tadi kewenangan kejaksaan, bahwa kejaksaan bisa mewakili untuk melakukan gugatan pailit atas dasar kepentingan umum. Di Undang-Undang Kejaksaan itu kepentingan umum itu hanya menyangkut adanya unsur kerugian negara di dalam, Pak, menyelamatkan keuangan negara. Nah, sedangkan di Undang-Undang Kepailitan tadi itu agak melebar. Bukan hanya kerugian negara, tapi juga bisa mewakili privat swasta di situ. Nah, di Undang-Undang kewenangan kami bertindak di Datun ini biasanya terkait dengan penyelamatan keuangan negara. Nah ini saya rasa ada kendala menyangkut teknis untuk mengucapkan gugatan pailit, walaupun jurisprudensi kejaksaan pernah melakukan gugatan pailit, Pak. Saya nggak tahu putusan apa dulu, tapi kejaksaan pernah melakukan gugatan pailit menyangkut investasi bodong ya, ada gugatan pailit itu. Jadi mungkin dijelaskan nanti posisi kejaksaan pintu masuknya untuk mengajukan gugatan pailit ini dari mana, Pak? Pintu masuk kejaksaan menyangkut mengajukan gugatan pailit ini. Terima kasih, Pak. Mungkin itu aja dulu. Pertanyaannya cukup bagus dan masuk akal. Karena menyangkut kewenangan kejaksaan, saya pikir langsung dijawab aja, Pak. Baik, Oscar, ya. Baik. Jadi tadi pertanyaannya, saya summary ya. Yang pertama berkaitan dengan posisi debitur kreditur. Debitur beresiko perusahaannya tutup, gitu ya, perusahaan tutup. Kalau sampai dipailitkan ini perusahaan tutup. Sementara kreditur kan Anda cuma kasih uang, Anda cuma duduk-duduk aja, ya kan? Kesannya itu kayak bank itu maunya menunggangi debitur, kira-kira kan gitu ya. Mungkin kalau dilihat dari sisi itu bisa benar, tetapi sebetulnya justru undang-undang kepailitan ini filosofinya itu mirip-mirip seperti pemikiran Bapak tadi. Kalau di Amerika contohnya ya chapter 11, chapter 7 itu dikatakan sebagai undang-undang untuk melindungi kepentingan debitur dari serbuan kreditur. Ya. Karena kreditur-kreditur ini kan ganas, Pak. Dia maunya ngambil-ngambil. Contohnya ini, itu utang, datang sepeda motor diambil, ada kulkas diambil, ada TV diambil. Ya. Skalanya ini skala rumah. Kalau skala besar mungkin ada mobil, ada mesin, ada apa, itu diambil-ambilin. Nah, proses kepailitan ini justru untuk menghindari hal seperti itu. Ya. Dari debitur diberi perlindungan. Apakah dengan dia pailit dia menjadi tersolimi? Belum tentu juga. Kenapa belum tentu? Karena yang mempailitkan, yang memohonkan pailit itu bukan hanya kreditur.
debiturnya sendiri juga boleh. Jadi dia sendiri juga bisa mengajukan permohonan kepailitan, perlindungan terhadap, daripada dia dikeroyok, kata dia, lebih baik dia mengajukan voluntary bankruptcy atau voluntary suspension of payment, voluntary PKPU. Itu dia bisa melakukan. Nah, dari sisi kreditur, dia juga berpikir, bukannya dia diam-diam dia dapat itu tagihan-tagihan itu, tetapi sebenarnya kalau kita berpikir dari sisi bank, kalau debitur saya macet, gak bisa bayar, ya, artinya saya pendapatannya kurang. Kalau 20% saja dari debitur saya macet, ya, maka ketika nasabah saya itu termasuk kita ini Pak, narik uang di ATM, ya, narik uang di ATM, itu bisa-bisa lock semua Pak. Karena banknya ini kehabisan uang. Jadi pendapatan bank ini kan dari hasil bunga yang dia pinjamkan. Dia pinjamkan ke orang-orang itu. Si debitur bayar. Begitu ini pembayaran stop, maka yang stop berikutnya adalah kemampuan bank untuk membayar kepada kita ini. Nah, ini Pak, ini menariknya. Ketika kita sebagai deposan, ketika kita sebagai penabung, kita ini sebetulnya kedudukannya adalah krediturnya bank. Kita ini punya hak tagih terhadap bank sejumlah uang yang kita tanamkan plus bunga yang didapat dari hasil deposito ataupun tabungan itu. Jadi ini efek dominonya terjadi. Jadi tidak equal benar dalam proses kepailitan, karena setelah masuk di proses itu ya debitur itu ya udah harus kalau pilot udah harus pasrah bongkoan lah ceritanya ya. Ini udah nggak bisa lagi mau ngapa-ngapain, ya harus udah selesai gitu. Tapi dalam PKPU dia justru punya hak tawar tinggi loh Pak. Ini debitur ya. Ketika PKPU ya, debitur itu menawarkan rencana perdamaian dan semua bank itu mendengarkan dia. Mendengarkan lalu nawar gitu ya. Dan ini debitur yang kontrol situasi. Beda kalau di posisi tidak ada PKPU Pak. Ya. Di dalam proses negosiasi biasa, bank itu panggil debitur. Kamu punya utang sama saya, sini. Ini utangmu. Kenapa? Bank punya kewenangan gede. Nah, dia udah pegang hak tanggungan, punya tadi Pak Aspirus bilang parat eksekusi, ya. Title eksekusi dia pegang. Jadi dia kayak, sini kamu, ayo negosiasi bagaimana? Debitur yang nawar. Tapi dalam PKPU justru bank yang nawar. Udahlah, jangan pilot lah. Karena di sampingnya bank yang ini, ada bank yang ini, ada bank yang ini, ada bank yang ini. Ada supplier itu, supplier ini. Wah, banyak Pak. Ada karyawan. Nah, ini kan. Kalau sampai pilot Pak, karyawan itu yang duduk-duduk diam gitu ya, dapat pertama Pak. Di pintu itu nongol Pak, yang namanya petugas pajak, fiskus itu. Nongol, dia ngintip-ngintip aja dia. Nah, pilot baru masuk dia. Dia bilang atas nama negara, saya minta pembayaran. Nggak peduli dia, mau daftarnya kapan dia nggak peduli. Pokoknya ada duitnya dia datang. Nggak ada duit dia pergi lagi. Nah ini menyebabkan kepailitan menurut saya setelah di ini menjadi equal juga sih ujungnya. Menjadi equal. Perlindungan terhadap debitur dapat, kepastian pembayaran terhadap kreditur dapat. Meskipun namanya kepastian pembayaran itu tidak pasti bayarnya berapa Pak. Kira-kira yang biasa dibayar. Kemarin ngobrol-ngobrol, berapa persen sih kalau sampai pilot itu pengembaliannya itu berapa persen?
Saya hitung Pak rata-rata. Kira-kira itu kalau 40% aja bagus Pak. 40% kepada kreditur itu bagus. Karena memang biayanya tinggi, lalu asetnya sudah menciut, harus dibagi-bagi lagi. Gitu. Jadi memang ya inilah yang dulu dikehendaki oleh IMF. Pokoknya cepat, jangan sampai habis-habisan, jangan sampai nol. Yang penting cepat. Waktu itu begitu. Itu Pak, yang pertama Pak, pertama. Yang kedua tadi berkaitan dengan pintu masuk kejaksaan ya. Oke. Dalam undang-undang kejaksaan fokusnya hanya di kekayaan negara. Gitu Pak ya. Kalau di undang-undang kepailitan diberi contoh yang namanya kepentingan umum itu apa? Contohnya lebih luas Pak di situ. Tapi ini belum pernah teruji semua Pak. Belum pernah dilaksanakan. Jadi bagaimana hakim itu bisa menguji atau kita bisa menguji, kita sebagai advokat nih Pak. Bagaimana kita bisa menguji kewenangan ini benar-benar bisa dilaksanakan atau tidak kalau tidak pernah dilaksanakan? Ujilah barang ini. Pembubaran PT kepentingan umum juga bisa. Gitu. Jadi tools yang diberikan oleh undang-undang kejaksaan diperluas lagi justru di undang-undang kepailitan. Yang kadang-kadang, mohon maaf nih, jaksa sendiri overlook. Nggak pernah melihat ini, bahwa dia dikasih senjata itu jauh lebih besar lagi daripada di dalam undang-undangnya sendiri. Mungkin Bapak Ibu mendengar kewenangan kejaksaan yang seluas ini mungkin baru hari ini juga. Ya. Banyaklah di antara Bapak Ibu yang ya karena bukan bidangnya ya untuk menekuni undang-undang kepailitan dan PKPU. Semua orang sama, yang penting adalah yang baca pertama gitu Pak, kira-kira ya. Gitu. Kan kepentingan umum itu mereview ke undang-undang kepailitan ya. Yang Betul. review ke situ ya. Betul. Jadi justru dalam hal kepailitan ini itu masuknya di dalam undang-undang kepailitan. Kepentingan umumnya ada beberapa hal yang disampaikan tadi oleh Pak itu ya. Iya, Pak betul. Oscar, ya. Mungkin saya bedakan sedikit Pak. Silakan Pak. Saya akan membedakan antara pembubaran dengan kepailitan. Dari sisi kewenangan kejaksaan, bisa masuk apa enggak di mana. Seperti itu. Kalau pembubaran, itu juga menyangkut kepentingan umum. Kepailitan juga menyangkut kepentingan umum. Biasanya kalau kepailitan yang belum pernah diuji sama kita itu dalam hal perusahaan yang masih ongoing. Masih bisa jalan Pak. Gitu loh. Atau tidak menyangkut ke tindak pidana. Nah sekarang apakah bisa kita kalau tidak ada tindak pidana apa-apa, ada satu yang menyangkut kepentingan umum, apakah bisa dikatakan kepentingan umum tidak di sana? Ini menjadi permasalahan. Makanya perlu diuji ya Pak Oscar. Ya Pak Oscar ya. Itu loh. Nah selama ini yang dilakukan oleh kejaksaan, apabila memang terindikasi kalau itu tidak pidana, misalnya di tur yang kemarin itu yang rame-rame, itu sebenarnya tidak bisa masuk kita. Yang MLM yang tadi itu, yang TSR, nah itu yang terjadi yang di Bogor. Itu sebenarnya sudah bisa masuk karena ada terafiliasi tindak pidana lain, karena ada terafiliasi kejahatan di sana. Gitu loh. Itu bisa kita bubarkan. Gitu loh. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita mewakili kepentingan BUMN? Nah itu loh, ini lebih anu lagi karena ada keuangan negara di sana. Ini lebih, kalau itu sih sebenarnya tidak jadi permasalahan. Yang penting ada surat kuasa khusus. Itu jadi masalah. Nah, untuk kepentingan umum ini perlu diuji nih Mas gitu loh. Maksudnya Pak Oscar ini. Karena selama ini belum ada kepailitan yang diuji untuk kepentingan umum. Belum ada. Caranya seperti apa ini perlu diformulasikan sebenarnya oleh kita semua di sini. Nah, di Daton sini saya tanya pernah nggak melakukan itu? Udah ada yang pernah dilakukan nggak pailitan itu? Mewakili kepentingan umum. Tapi kalau mewakili kepentingan BUMN saya yakin udah pernah. Ya kan? Kalau itu ya saya yakin udah pernah karena ada kuasa khusus. Udah valid itu kalau di pengadilan Pak, katanya Pak Oscar. Karena selaku JPN itu udah kuasa khusus, kalau Pak ini juga surat kuasa udah selesai itu. Sama-sama bisa jadi pengurus di sana kan Pak Oscar ya. Nah, tetapi dalam hal kepentingan umum ini apa yang harus kita lakukan? Hanya satu, harus ada indikasi kejahatan di sana.
Kalau menurut saya harus ada indikasi bahwa itu tidak benar, ada bodong tadi, ada perusahaan misalnya apa tadi, ya ada inilah fraud di sana seperti itu. Saya kira itu batasannya kalau menurut pemandangan saya Pak sekarang. Ya. Ayo Pak. Nah, kalau kita memposisikan sekarang mewakili korban kejahatan, dalam arti ini bisa perusahaan, tanpa mereka korban kejahatan, dan kita wakili permasalahan di internal kita, saya rasa masih susah kita mewakili kepentingan. JPN itu hanya mewakili pemerintah, BUMN, Itu pemerintah. kalau bicara kepentingan Bukan nggak bisa. Baik, ini pertanyaannya ini cukup teknis ini Mas Hasan ya. Kalau JPN itu memang dalam konteks Undang-Undang 16 tahun 2004 itu harus mewakili harus pemerintah dalam hal ini BUMN dan BUMD dengan kuasa khusus. Kalau jaksa pengacara negara. Nah, dalam konteks jaksa, misalnya kayak tadi mewakili kepentingan umum, apakah bisa membubarkan suatu perusahaan? Itu kewenangannya juga sudah ada Pak. Kalau dalam hal ada suatu kejahatan bukan mewakili masyarakat, tapi demi kepentingan umum seperti itu. Harus dibedakan di sini Pak ini ya, Pak Hasan. Kalau ditanya sama Mas Oscar mungkin terlalu jauh teknis banget itu. Gitu. Ya Mas Oscar ya. Demi kepentingan umum itu bukan jangan dikaburkan dengan surat kuasa khusus dari BUMN dan BUMD. Tadi sudah benar kalau ada keuangan negara di sana, itulah yang perlu diwakili sebagai JPN di sana. Itu pentingnya di sana. Itu pun harus ada surat kuasa khusus juga. Tapi bagaimana kita melihat kepentingan umum ini menjadi kewenangan kejaksaan? Saya kira itu sudah sering dilakukan dengan teman-teman JPN yang ada di Surabaya, udah pernah di mana itu di Palembang ya, waktu zamannya Pak Ali Mukartono jadi Pak Kajati di sana juga pernah dilaksanakan itu. Itu dalam hal mereka melakukan satu kegiatan kejahatan di sana. Perusahaan-perusahaan yang dituga melakukan satu kejahatan kehutanan itu bisa dibubarkan. Itu dalam hal pembubaran. Nah, untuk kepilotan ini makanya perlu diuji. Ini belum ada case-nya ini. Itu loh. Untuk kepentingan umum ini bisa nggak diuji ini? Saya pikir bisa-bisa aja. Kalau misalnya suatu perusahaan ini masih ongoing dia, masih bisa melakukan upaya-upaya pembayaran, masih bisa dibagi hartanya. Tapi kalau begitu ditutup gitu aja, untuk apa dilakukan pilot? Dibubarkan aja perusahaannya, langsung diambil alih. Seperti kasusnya di Tur kemarin itu gitu loh. Ini banyak pilihan sebenarnya kita Pak Hasan ya, sebagai jaksa ini banyak pilihan gitu. Ya, saya kira seperti itu. Ada lain di sini sebelah kiri kanan? Ayo ibu-ibu sekarang. Ini sebelum saya lempar ke daerah sudah nunggu ini. Ayo monggo. Pak Kalis. Pak Kalis kayaknya mau nanya, orangnya pemalu ini. Monggo Pak Kalis. Nanyanya di sana di mic biar kedengaran juga sama semua daerah. Terima kasih Pak. Tadi sebenarnya saya juga pengen bertanya masalah kepentingan umum karena disitulah sebenarnya kita mewakili kepentingan umum dan memang di turunan-turunan mungkin juga belum jelas. Apalagi di penjelasan terakhir di pasal 2 ayat 2 itu juga terakhir juga penjelasan kepentingan umum dari kejaksaan sendiri juga belum memberikan batasannya. Mungkin itu masukan ke depan untuk pimpinan kita di Kejaksaan Agung untuk bisa memberikan definisi jelas bagaimana variabel dari kepentingan umum itu sendiri. Terus yang kedua ini kan kita juga melihat dari beberapa kasus yang terjadi yang pernah kita lihat dan menjadi heboh di media nasional terkait masalah first travel maupun Abu
kurator yang terkait dengan masalah PKPU. Di sini kan kita juga selaku penegak hukum juga bisa memilah, bisa menjadi tantangan di proses persidangan misalnya. Ini apakah perkara perdata, apakah perkara pidana. Di sini kan beda-beda, ada di masyarakat bisa ada dua pandangan ya Pak ya. Mana yang lebih tepat untuk menyelesaikan perkara ini, apakah melalui kepalitan atau melalui jalur pidana. Dari hal ini, apalagi menyangkut PKPU, yang istilahnya ada perdamaian. Apakah suatu perdamaian itu bisa tetap masuk perkara pidananya? Mungkin itu dulu saya mohon masukan dari Bapak. Terima kasih. Ya, siap. Baik, jadi saya tangkap ada dua. Pertama, mengenai itu yang sita-sitaan antara rebutan sita. Jadi saya cerita di Abutur itu, kebetulan salah satu kuratornya itu anggota dari IKAPI. Ya, kita sempat diskusi. Kalau saya nggak salah, ketika kemarin itu dieksekusi, sebagian dari aset itu ada dalam sitaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan ketika akan dieksekusi atau dikumpulkan oleh kuratornya, itu diserahkan kepada kurator untuk dapat dijadikan pembayaran. Kira-kira gitu. Artinya apa? Artinya proses pidana maupun proses kepilitan ini harusnya bisa berjalan. Ini pandangan saya ya, saya belum tentu semua setuju ya. Artinya artinya bisa berjalan seiring aja gitu. Saya ambil contoh begini. Umpamanya yang dijadikan barang bukti adalah rekening hasil kejahatan penggelapan umpamanya. Atau tadi penghimpunan dana masyarakat bank gelap umpamanya. Rekening sekian ratus miliar atau sekian puluh miliar. Aset lain nggak ada. Ya. Tentu rekening kan disita sebagai barang bukti kejahatan itu. Nah, di sini terjadi tarik-menarik antara si kurator dengan kejaksaan. Nggak bisa diambil oleh kurator, itu barang masih barang bukti. Tapi dari sisi kurator, kita berargumentasi bahwa yang Anda perlukan barang bukti itu sebagai barang bukti itu kan bukan gunungan uangnya itu. Tapi pencatatan pada saat atau pada hari ini, uang itu adalah nilainya berapa dan bisa dibuktikan bahwa barang itu memang berkaitan dengan kejahatan. Gitu. Kalau hanya itu, artinya tidak perlu penguasaan fisik terhadap uangnya itu. Biarkanlah si kurator yang melakukan penyitaan terhadap barang itu untuk bisa dibagikan kepada para krediturnya. Ini cara pandangnya si kurator. Tetapi cara pandang ini sedikit berbeda jika barang bukti yang disita itu adalah alat kejahatan. Umpamanya, si debitur pilot ini nabrak orang sampai mati dengan mobil yang harganya 10 miliar. Gitu. Dalam hal ini saya lebih cenderung setuju pada pemikiran bahwa mobil ini nggak bisa diapa-apain sampai putusannya selesai. Kenapa? Karena di situ ada pembuktian fisik yang diperlukan. Penyoknya di mana, lalu ada ceceran darah atau tidak. Jadi hal-hal yang sangat-sangat memerlukan penguasaan fisik terhadap barang budel pilot ini. Kita sebut budel pilot ini. Gitu. Jadi harus dibedakan case by case. Nggak bisa kita katakan semua aset pilot itu kalau jadi barang bukti kejaksaan itu nggak bisa diapa-apain, atau nggak bisa diambil oleh kurator. Juga tidak bisa kita bilang bahwa kurator harus ngambil semua. Ini tergantung case by case. Itu satu yang pertama dari pertanyaan Anda.
Sorry, yang kedua saya agak-agak ini. Ya. Oh. Oh, setelah dirampas oleh negara dapatkah dibagi? Kalau saya nggak salah Kejaksaan Negeri Depok gitu ya, Depok ya, yang membagi akhirnya ya. Enggak, belum dibagi, enggak. Belum dibagi ya? Itu putusannya dirampas untuk negara. Oh, oke. Kalau tapi yang first level saya ingat itu Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan itu mengembalikan kepada kurator. Kira-kira mungkin dinyatakan pilot ya Pak, tapi kalau ada pilot. first travel ini enggak pidana murni, ya kan Pak? Pidana murni ya? Penipuan, iya. Ya. Ini mungkin begini, kalau di perkara yang ada di Depok itu tidak ada hubungannya dengan kepailitan sebenarnya. Kalau itu murni adalah suatu tindak pidana. Ya, jadi harus dibedakan. Kalau ditanya di bawah kerana pailitan ini tidak nyambung ini. Ya kan. Sekarang tergantung kejaksaan, apakah kejaksaan mau digugat oleh masyarakat yang memiliki dana-dana yang hasil dari penipuan itu mungkin solusinya yang kita tawarkan kepada masyarakat, atau demi kepentingan umum masyarakat bisa menunjuk JPN untuk melakukan satu pembagian seperti tadi. Misalnya ada debitur pengkuran, ada debitur yang preferen, itu nanti kan bisa dilihat nanti di sana. Nah, karena ini sudah sudah pidana, jadi kita tidak bisa dicampur adukkan dengan bahwa ini apakah masuk ke pailitan, apa masuk ke PKPU, ini nggak bisa. Ini nanti barang bukti ini sekarang maunya dibawa kemana? Sampai saat ini juga belum ada solusi oleh teman-teman di kejaksaan, Pak Kalis ya. Saya kira ini jadi juga pembahasan kita di Datun. Apakah Datun bisa mengambil alih nanti di perkara ini untuk kepentingan masyarakat, untuk keadilan masyarakat? Saya pikir itu sangat penting sekali. Kalau didiaman kayak begini, negara menjadi untung dong gara-gara suatu tindak pidana. Jadi sebenarnya penegakan hukum tidak boleh menguntungkan negara, tetapi memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, kepastian hukum kepada masyarakat dan kemanfaatan. Jadi jangan sampai negara yang untung atas penegakan hukum. Ini JPN bisa bergerak kalau dari kacamata saya, Pak Kalis ya. Ya kan? JPN bisa menyarankan kepada teman-teman yang ada di Depok bahwa dibagi rata bisa-bisa saja, dibagi berdasarkan kreditur, konkuren atau preferen. Kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan Pak Oscar bisa-bisa saja gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Kalis ya. Ini nggak bisa dicampur adukkan, nanti bingung Pak Oscarnya. Oke, ada yang lain? Ini saya dengar ibu-ibu dulu. Saya kepingin ibu-ibu dulu yang nanya. Sebelum saya lempar ke Kejari-Kejari. Kejari Semarang udah ongoing itu pertanyaannya. Ibu silakan. Silakan ibu-ibu, ada? Kalau tidak ada saya lempar ke daerah-daerah. Pak Kejari Semarang yang pertama. Ini agak semangat. Halo Pak Mere-Mere, Pak Kejari Semarang. Pak Mare-Mare. Pak Mare-Mare dipersilakan, monggo. Nah ini udah muncul ya di layar TV kita. Monggo silakan pertanyaannya diajukan. Halo, bisa didengar? Ya. Sudah. Oke, bisa didengar Pak, monggo silakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Wakajati, Pak Oscar, Pak Aspistus selaku moderator, dan saudara-saudara sekalian sejajaran Kejaksaan Negeri se-Jawa Tengah. Terima kasih Pak Oscar atas paparan yang disampaikan. Perkenalkan, saya Sumurung P. Simare-Mare dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Terkait yang tadi Bapak sampaikan, memang sudah lama kami menunggu kepada siapa kita akan bertanya terkait dengan kepailitan maupun PKPU ini. Saya pernah berdiskusi dengan mantan Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang yang sebelumnya Pak Sutaji terkait dengan perkara kepailitan maupun PKPU di wilayah Peradilan Niaga Semarang. Tahun 2019 itu bila ditotal sekitar puluhan triliun. Sehingga kalau mengacu dari nilai segitu, se-Jawa Tengah apabila dikabulkan pilot akan berhubungan dengan tenaga kerja yang ada di pabrik-pabrik antara lain. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan, ada yang sangat menarik menurut hemat kami terkait dengan
proses beracara di persidangan maupun di persidangan kepailitan maupun di PKPU. Terkait dengan proses beracaranya yang sederhana dan cepat, agak menarik perhatian kami. Kebetulan kita ada mendapatkan surat tembusan Pak Oscar mengenai proses beracara di PKPU, di mana bukti yang diajukan itu adalah bukti yang fotokopi dari fotokopi, namun berdalih dengan apa yang tadi Bapak sampaikan selama 20 hari harus selesai, maka PKPU yang disampaikan dikabulkan. Kemudian yang lebih menarik adalah terkait tadi Bapak menyinggung tentang ketika pilot telah dilaksanakan oleh kurator, dari pihak kantor pajak sudah menunggu untuk proses pembayaran. Namun terkait dengan pernyataan hutang yang tadi Bapak sampaikan, misalnya pernyataan hutang itu disampaikan sejak tahun 2017. Apakah kita bisa menghubungkan dengan kewajiban dari yang menyatakan hutang itu tentang SPT-nya, surat setoran pajaknya? Nah, hal ini kami mencoba, sekaligus di sini ada Pak Aspisus, mencoba mengkonfirmasi terkait dengan kantor pajak, namun mengingat ini terkait dengan wajib pajak, datanya rahasia, sehingga kami tidak mendapatkan data lengkap terkait dengan itu karena sifatnya rahasia. Kami cuma mau mengetahui apakah pernyataan hutang misalnya 10 miliar, apakah di dalam SPT-nya tertuang di 10 miliar, karena ini akan berindikasi adanya ketidakbenaran pelaporan pajak dari yang bersangkutan. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Mohon pencerahan dari Pak Oscar. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Kajari Semarang. Pertanyaannya cukup sulit kalau buat saya. Kalau buat si Pak Oscar sih, karena biasa melakukan ini sih kayaknya bisa dijawab ya Pak Oscar ya. Mudah-mudahan bisa memuaskan jawabannya. Terima kasih Pak. Silakan Pak Oscar. Baik Pak. Apa kabar Pak? Mari. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya menarik, singkat tapi menarik ini, karena memang proses beracara di kepailitan atau PKPU ini kan ekstra cepat Pak. Ya. Jadi kita itu bahkan kadang-kadang harus bersidang itu setiap hari, karena kita mengejar yang namanya jawaban, pembuktian, kesimpulan. Jadi untuk beberapa case kita skip yang namanya replik duplik. Nah, kadang-kadang yang jadi problem adalah di dalam pembuktian itu ada pihak-pihak yang masih mau menghadirkan saksi, terutama kalau berkaitan dengan persengketaan yang memang agak sulit untuk bisa didefinisikan, terutama berkaitan dengan utang. Tapi saya nggak tahu yang kasus yang Bapak refer seperti apa. Tapi pada prinsipnya kalau di perdata itu yang utama pembuktiannya adalah adanya pengakuan, Pak. Jadi karena adanya pengakuan, maka kalau si pemohon itu mendalilkan sesuatu dan tidak dibuktikan sama sekali pun, ya, sepanjang si termohon atau si debitur ini mengakui, maka hakim tidak punya diskresi untuk mengatakan bahwa pengakuan tidak ada. Jadi jangankan hanya fotokopi, tanpa bukti pun sepanjang debiturnya bilang, ya memang saya berhutang kepada pemohon sebesar sekian, maka itu selesai. Hakim tidak punya lagi untuk mengatakan, tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa pengakuannya ini nggak benar. Itu nggak ada, Pak. Jadi harus diterima sebagai pengakuan
sahih. Itu satu itu. Dan kedua, di dalam pembuktian di perkara PKPU dan kepailitan, nilai hutang itu tidak menjadi pokok utama. Jadi bisa saja si pemohon mengatakan bahwa saya punya tagihan sebesar 10 miliar. Tapi si debitur mengatakan bahwa saya itu enggak utang 10 miliar, hutang saya cuma 2 miliar. Nah, disparitas ini tidak menjadi masalah. Ketika debitur bilang, saya cuma punya hutang 2 miliar, maka majelis hakim mengatakan, karena Anda punya utang, berapapun nilainya, maka permohonannya itu dapat diterima. Berkaitan dengan berapa jumlah hutang sebenarnya, itu nanti dibicarakan dalam proses PKPU maupun kepailitan di hadapan kurator, pengurus, dan hakim pengawas. Itu. Jadi itu bukan menjadi suatu isu di dalam proses PKPU dan kepailitan. Makanya prosesnya sangat cepat. Seperti itu, Pak. Itu untuk menjawab yang pertama. Nah, yang kedua ini memang ini yang tidak pernah dijadikan tidak pernah digali lebih jauh. Nah, pertanyaan Bapak kalau saya nggak salah kan, kalau ada orang punya tagihan 10 miliar atau ada debitur punya mengaku punya kewajiban 10 miliar, gitu ya. Ini bisa nggak si kreditur yang bilang saya pernah kasih uang ke PT X sebesar 10 miliar ini dicek dong. Jangan-jangan Anda ini tidak pernah punya uang 10 miliar. Tidak pernah ada SPT Anda itu menyatakan punya uang 10 miliar. Nah, ini yang tidak pernah dikejar. Dan mungkin jarang dikejar. Karena saya dalam satu perkara PKPU yang saya tangani, itu ada beberapa orang yang saya duga dikirim oleh debitur untuk menggelembungkan dia punya tagihan. Ya. Jadi debitur ini supaya dia bisa selamat dari kepailitan atau PKPU, dia sengaja menggelembungkan utang untuk mendapatkan voting right, hak suara. Batu uji saya adalah perjanjiannya mana. Ya. Biasanya yang seperti ini, kreditur-kreditur yang diciptakan ini, perjanjian pasti ada. Debitur mengaku berutang, pasti ada biasanya. Tapi saya nggak mau berhenti di perjanjian utang saja, Pak. Saya harus tahu penerimaan uangnya seperti apa. Kalau 100 juta, 200 juta, kita bisa saja melihat bahwa kwitansi lunas, cash bisa terjadi. Tapi kalau sudah kita ngomong miliar, nggak mungkin itu ditenteng. Tidak mungkin itu ditenteng. Yang saya pernah dapatin itu adalah dia mengaku berutang itu 10 miliar. Ini kan nggak mungkin ditenteng. Dan kalaupun ditenteng dalam bentuk apa? Gitu. Nah, ya untuk menghindari tagihan fiktif ini saya harus bertanya di mana, bagaimana caranya segala macam. Dan ketika itu tidak bisa satisfy, tetap melakukan perlawanan. Jadi dia mengancam, dia lakukan perlawanan dan segala macam. Pertanyaan saya terakhir adalah saya mau SPT dari si kreditur dan saya mau laporan keuangan dari debitur untuk saya cocokkan. Apakah Anda pada tahun itu memang capable untuk punya uang sebesar sekian dan diterima oleh debitur dan dicatat oleh si debitur pada tahun sekian, atau ini hanya akal-akalan untuk masuk sebagai kreditur saja? Ketika pertanyaan itu diajukan, besoknya udah nggak muncul lagi, Pak. Selesai artinya. Ya, mereka juga takut.
Nah, ancaman pidana terhadap orang-orang yang seperti ini itu ada di pasal 399 KUH pidana dan 400 KUH pidana. Menciptakan dan mencatatkan piutang palsu. Gitu. Nah, ini memang penyakit, Pak. Penyakitnya kepailitan dan PKPU ini adalah kreditur jadi-jadian ini. Ini memang penyakitnya. Dan untuk menghindari itu. Jadi di tahun 18 sekian ketika KUHP dibentuk itu sudah dipikirkan ini akan ada ini jadi-jadian seperti ini yang akan muncul. Gitu, Pak. Jadi benar sekali Bapak, SPT sangat penting dan SPT adalah batu uji kita terakhir untuk menentukan sah atau tidaknya suatu tagihan bisa diterima. Begitu, Pak Mari-Mari. Terima kasih. Pak Mari-Mari kayaknya seperti itu ya, tapi tadi ada nyentil-nyentil saya sedikit tentang pajak itu. Saya tidak kepingin juga dibilang hanya mendengarkan saja, tapi saya kepingin sharing sedikit apa yang disentil sama Pak Mere. Jadi intinya kalau perpajakan itu seperti ini. Setiap transaksi, setiap keputusan, setiap penetapan yang menyebabkan pertambahan nilai itu wajib di seluruh Indonesia ini membayar pajak, Pak Mere. Makanya tadi dibilang Fiskus itu sudah menunggu. Fiskus itu namanya penagih pajak. Itu loh. Fiskus itu bisa juga bendahara, bisa juga orang yang menyelesaikan itu ditunjuk untuk membayar pajak, itu juga bisa sebagai fiskus. Kalau di kantor kita namanya bendahara. Nah, bagi orang-orang pada saat penyelesaian PKPU itu kan tidak hanya si kreditur yang diselesaikan, tetapi kewajiban-kewajiban juga kepada karyawan. Karyawannya misalnya mau dapat gaji berapa, nah itu juga harus bayar pajak, Pak. Tentunya ada yang pajak tidak ada pajak, batas pajak yang kena pajak dan tidak kena pajak seperti itu. Ya Pak Mari ya, setiap kewajiban yang punya nilai itu bisa menjadi PPN, bisa menjadi PPh 21 sampai PPh 25. Nanti kalau lebih mendalam nanti pajak nanti bisa ke ruangan saya Pak Mari. Terima kasih. Ada yang lain dari kejari-kejari yang lain? Monggo. Monggo Pak Kejari yang lain mau bertanya? Mungkin dari ujung. Dari ujung di mana ya, Pak? Di Demak mungkin. Monggo. Mas, ada nggak di sana gini Mas yang mau nanya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang mencet ya? Oleh karena rekan-rekan dari Kejari sudah saya panggil 3 kali juga tidak ada yang mencet untuk bertanya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Oscar sudah jelas semuanya ya, saya sendiri juga agak paham sedikit ya. Perlu didalami lagi ini Pak Oscar, kalau ada waktu lagi kita simak lagi apa penjelasan-penjelasan yang tadi, solusi-solusi yang belum kita dapatkan tadi, mungkin ke depannya ini perlu kita dalami lagi Pak Oscar. Baik. Nah, atau saya tawarkan lagi sekali di ruangan ini, sebelum kita merasa puas semuanya. Ibu-ibu, ayo ibu-ibu yang di bidang datun ini kok nggak ada suaranya nih. Ini datun loh ini. Monggo Bu, Bapak, nggak ada ya? Gimana Bu Waka, saya harus minta persetujuan apakah ini harus ditutup sampai di sini atau kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan membuka sesi lagi? Sudah ya? Ya, nah, saya kira pertemuan pada siang hari ini sudah cukup ya. Terima kasih ya saya sampaikan kepada Pak Oscar yang sudah menjadi narasumber, memberikan pemahaman yang sangat bermanfaat bagi kita semua di sini, terutama bagi JPN, bagi teman-teman di Pitsus. Mudah-mudahan ke depan kita lagi mengadakan acara yang sama yang lebih mendalam lagi. Siap. Ya, ini cukup penting dan cukup berarti bagi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya kira cukup sampai di sini. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Waka untuk menutup acara ini. Monggo Bu Waka. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak narasumber Pak Oscar Sagita atas sharing ilmunya ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan mohon itu diperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Oscar Sagita karena itu merupakan bekal kita terutama untuk jajaran Datun ya. Bapak Ibu Kejari yang di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, mudah-mudahan sharing ilmu kita pada sore hari ini, siang hari ini belum sore, sangat
dapat kita manfaatkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Terus bergerak dan terus berkarya. Terima kasih. Izin untuk Ibu, ada kenang-kenangan dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Nah, kalau kejaksaan biasanya pinnya berjejer-jejer, kita cuma punya satu, Pak. Izin kepada Ibu dulu. Kiri atau kanan, Pak? Biasanya kita di kiri ya. Sini Mas, Mas. Penting ini. Kalau pakai ini jadi kurator. Jadi kurator. Ini anggota kehormatan IKAPI. Udah layak jadi kurator ini Mas Oskar. Kepada Pak Aktivis, layak nih. sangat layak. Oh, oke. Siap. Jika ada yang membutuhkan keterangan dan atau sharing, bisa. Oh, boleh saya sampaikan di sini aja. Nomornya, Pak. Oke. Baik. Mungkin di nomor handphone saya bisa lebih, kalau ada yang mau bertanya, di 081 772 6688 Oskar Sagita, atau melalui email saya di o.sagita@gmail.com. Itu email pribadi saya. o.sagita@gmail.com. Begitu. Terima kasih kepada rekan-rekan kejaksaan di jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kepada Pak Kajati yang hari ini kebetulan berhalangan, pada Ibu Wakajati terima kasih kesempatannya, Pak Asmitsus terima kasih kesempatannya. Terima kasih kepada rekan-rekan Kejaksaan Negeri seluruh Jawa Tengah. Terima kasih.